1-2 tahun ke depan gimana Raffi Ahmad yang terjadi? kira-kira? Makin besar, nama Raffi Ahmad makin besar, makin melambung, sudah terkenal, makin terkenal, banyak cobaan, banyak ujian, Aduh itu tuh. banyak tantangan. Aduh, yang apa tantangan sih, oke. Terutama dalam hal-hal sehubungan dengan pemerintahan dan politik. Itu AA mesti waspada di situ. Kalau aku sih lebih mau memperingatkan untuk RA. Untuk Coba memperingatkan apa yang tapi gua kemarin lihat berita lu. Katanya masa gua tersangkut kasus korupsi. Orang gua kerja sama pemerintah aja nggak ada. Maksudnya gimana sih? Atau gua punya teman memperingatkan ada hubungannya dan itu nggak? punya teman gua yang kena korupsi atau gimana? ada salah satu teman AA, teman Arafi, relasi sudah akrab, tersangkut kasus korupsi nanti baru di tahun ini. Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di Hanel Surapento, Hanel yang membahas dan mereaksi berbagai berita viral, kontroversi, serta reaksi para kreator yang sedang ramai diperbincangkan. Di video kali ini kita akan membahas sosok Raffi Ahmad yang kembali menjadi sorotan publik. Mulai dari ramainya potongan video seorang peramal yang 2 tahun lalu disebut-sebut telah memberikan peringatan, munculnya nama Raffi dalam pemberitaan mengenai penyidikan dugaan kasus korupsi hingga gelombang kritik isu boikot terhadap brand yang bekerja sama dengan keluarganya, serta berbagai reaksi keras dari sejumlah kreator konten. Yang membuat pembahasan ini semakin menarik. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa perdebatan di media sosial justru semakin meluas. Banyak pihak ikut memberikan komentar, sementara publik terus memperdebatkan apakah semua ini hanya opini yang berkembang atau memang ada hal-hal yang patut dikritisi. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Nanti Arafi terseret. Terseret tuh jangan gua terseret tuh kan gua. Aku nggak mau temenan sama Raffi ya. Kita ke topik lain. Komisi Pemberantasan Korupsi merespons nama utusan khusus Presiden, Raffi Ahmad, yang muncul dalam penyidikan kasus dugaan korupsi importasi barang di Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Munculnya nama Raffi Ahmad di pusaran kasus ini pertama kali muncul dalam sidang terdakwa korupsi importasi barang Ditjen Bea Cukai dengan terdakwa pimpinan Blue Ray Cargo Group John Field. Entahlah, saya kepikiran dia terus gitu. Kenapa harus diterima? Karena kamu udah kaya. Dan uang yang ada di kamu itu malah justru akan membahayakan diri kamu saat kamu nih sekarang sudah menjabat, sudah punya jabatan. Itu jadi inceran. Tapi kalau kamu bukan siapa-siapa yang hanya pure seorang pengusaha, justru kamu aman gitu loh. Ya? Tapi posisi kamu ini sekarang malah membahayakan diri kamu. Sedikit aja jadi celah akan menjerat kamu. Ya. Kemarin rapi untuk di Depok apa Bekasi? Bekasi, wali kota Bekasi. Rapi telepon. Mau nggak jadi wakil wali kota? Pagi-pagi jadi wakil wali kota. Banyak netizen yang nampaknya mulai mikir, emang ada something wrong sama keluarga Raffi Ahmad ini. Sampai-sampai perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan milik Raffi Ahmad mulai jadi sasaran cancel netizen. Contohnya, ada salah satu brand minuman teh premium mewah yang biasa dijual-jual di mal-mal. Si brand minuman teh ini berkolaborasi dengan Nagita Slavina. Entahlah, apakah Nagita Slavina punya saham di perusahaan ini, atau dia cuma di-hire sebagai brand ambassador produk minuman ini. Ternyata netizen bereaksi keras. Produk minuman teh premium ini digeruduk, diserbu netizen, sampai-sampai produknya diancam boikot. Kalau si produk masih melanjutkan kerjasama dengan Nagita Slavina. Apakah saat ini Raffi Ahmad dan keluarganya sudah mulai mendapatkan sanksi sosial? Karena memang apapun bentuk dan caranya, praktek nepotisme itu harus dihentikan. Dan mungkin salah satu caranya adalah dengan memberikan sanksi sosial berupa boykot ataupun cancel terhadap pelakunya. Nah, gini dong kita kompak. Lagian orang udah kaya raya tajir melintir, ngapain dikolep-kolepin lagi? Nggak ada artis lain yang bisa di-hire buat ngiklan selain keluarga dia kah?
Di mana-mana ada dia. Kasih kesempatan yang lain. Bayangin guys, ada berita yang sangat menarik dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Beritanya sebanyak ini guys. Seruan boykot PT Rans, dugaan money laundry dan dugaan bagi-bagi jabatan. Kemarin yang paling hangat adalah asistennya Raffi Ahmad itu ditunjuk guys jadi komisaris BUMN. Itu satu. Terus dua, ini yang masih rumor, babysitternya Raffi Ahmad katanya akan ditunjuk wakil ketua BGN dan babysitternya Cipung, Susrini, menjadi wamen perlindungan anak. Saudaranya Raffi Ahmad, iparnya Raffi Ahmad, atau ini JJ Govinda, ternyata waktu menjabat sebagai bupati itu lulusan SMA juga. SMA guys, jadi baru lulus lah S1. Terus ada dugaan juga, Raffi Ahmad terlibat, dugaannya itu money laundry. Jadi ada 35 perusahaannya Raffi Ahmad diduga money laundry. Ini santer banget terdengar, ini udah sampai masuk artikel ya. Akibatnya masyarakat sekarang berbondong-bondong untuk memboikot. Salah satunya istrinya, Nagita Slavina. Semua brand yang collab dengan PT Rans lagi digeruduk netizen untuk segera yaudah dicopot aja gitu. Karena netizen sudah murka. Dan salah satunya itu TZ. Ini bukan lagi personal opinion, tapi ini sudah masuk ranah portal berita nasional. Bahwa ada beberapa kejanggalan-kejanggalan di PT Rans yang jadi pembicaraan masyarakat Indonesia guys. Tapi menurut kalian gimana? Apakah memang benar ada kejanggalan guys? Atau ini usaha kerasnya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina secara organik dan mereka deserve mendapatkan penghargaan itu. Menurut kalian gimana? Hei Raffi, stop ya. Adik sudah, ipar sudah, family sudah, asisten sudah. Tinggal tetangga kali yang belum, ya kan? Ingat, jangan mempergunakan kekuasaan dan kepercayaan penguasamu. Oke? Karena apa? Ingat azab. Ingat itu. Apalagi jangan memanipulasi mengenai bayar sana, bayar sini, donasi sana, donasi sini untuk mengelabui kami-kami, rakyat-rakyat jelata. Please be smart. Aku menghargai kamu sebagai artis, bukan sebagai pejabat di pemerintahan. Paham? Aku lucu sama kalian guys, ya. Ada banyak banget yang nge-DM ke saya mengenai ini. Katanya, emang kamu gak takut sama Raffi Ahmad? Dia kan dekat dengan penguasa. Dengar, siapapun dia, siapapun mereka yang mempergunakan dan memberikan segala sesuatu, memanfaatkan kedudukan, jabatan, kedekatan, atau apapun itu dengan cara yang salah, KKN memanfaatkan semua yang ada dalam fasilitas tersebut yang bisa merugikan seluruh rakyat Indonesia, saya akan tetap bersuara. Paham? Paham? Ini pasti orang-orangnya yang penjilat-penjilat artis yang memang tidak berkualitas. Tapi kita tidak menghargai segala sesuatu yang berhubungan dengan fasilitas yang memudahkan mengenai orang-orang dalamnya. Oke? Jangan biasakan yang namanya ordal, orang dalam. Mempermudah segala sesuatu sepak terjangnya. Dari mulai adiknya, keluarganya, dan semuanya kalian lihat. Jejak digital itu ada. Tapi kita tidak membenarkan KKN. Apalagi KKN tersebut tidak sesuai dengan kompetensi yang dia punya. Pendidikannya, kualitasnya, attitude-nya barangkali, integritasnya barangkali, semua. Karena sebagai seorang komisaris harus mumpuni. Paham nggak mumpuni? Cek Google kalau kamu nggak ngerti. Ya, jadi para pendukung, para fansnya sadar, pakai otak kalian, jangan pakai bacot kalian. Ngerti? Gimana menurut kalian guys? Kalian setuju dengan saya? Atau kalian adalah bagian dari antek-anteknya orang-orang dalam yang menyalahgunakan kekuasaannya? Share di sini. Salam, Rita Gading. Adik ipar Raffi Ahmad jadi komisaris Sarinah, perusahaan di bawah naungan BUMN. Udah ambil semua jatahnya untuk kalian-kalian, sudah ambil semua. Semua jabatan posisi yang ada di negara ini udah buat kalian semua, para pejabat-pejabat, kolega-kolega pejabat. Udah Pak Prabowo, Mas Wapres Gibran, udah bagikan semuanya dah. Untuk orang-orang dekatnya, untuk tim-tim suksesnya. Biar rakyat nggak usah dibagi, udah nggak penting rakyat itu. Enak banget ya jadi Raffi Ahmad. Raffi Ahmad jadi staf sus.
Oh, bukan staf sus, utusan khusus presiden. Dia juga dapat proyek 300 titik dapur makan bergizi gratis. Wow. Adik iparnya sendiri itu jadi bupati. Ya pasti ada itulah permainan itu di partai itu. Enak kan? Terus adik ipar yang ini yang dari Gita Slavina jadi komisaris di Sarina. Terus itu kan itu masih ada adik ipar yang lain yang belum kebagian. Udah mintain aja. Hah? Jadi lurah, camat. Hah? Jadi ormas. Miris ya negara ini ya. Pemerintah, oh bukan pemerintah, pejabatnya lebih mementingkan ya kolega-koleganya, orang dekatnya, tim-timnya, ya kan? Udah makan aja semua, makan aja habis-habisin. Rakyat kasih sisa-sisa aja. Rakyat kasih yang susah-susah aja. Nggak usah peduliin rakyat, pentingin ya orang-orang atas, orang-orang dekat, orang-orang yang menyukseskan waktu pilpres kemarin. Ah, bentar. Ngomong-ngomong soal menyukseskan pilpres, saya juga ikut andil ya menyukseskan pilpres. Pak Prabowo memenangkan ya, puluhan juta orang memilih Pak Prabowo juga karena konten-konten saya. Tapi sayangnya saya nggak dapat apa-apa, nggak dapat jatah, menderita sekarang ya, nganggur ya. Makanya protes-protes ya. Kasih jatah lah saya. Enggak. Saya akan terus mengkritik pemerintah karena memang saya punya tanggung jawab, beban moral kepada masyarakat yang memilih Pak Prabowo Gibran karena lihat konten saya ya. Saya merasa bersalah karena dulu saya bilang Pak Prabowo bagus, Pak Prabowo menjanjikan pekerjaan 19 juta gini, bagus lah. Ternyata setelah jadi kok begini. Ya udahlah, saya ikut andil untuk mempertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan, menagih janjinya kepada Bapak Presiden dan Bapak Pres. Tapi janjinya lebih diutamakan kepada tim sesnya daripada ke rakyatnya. Udahlah buat kalian semua jabatan di negeri ini ya. Dan proyek-proyeknya sekalian. Kalau saya pribadi melihat semua pembahasan dalam video ini, saya merasa kasus seperti ini seharusnya menjadi pengingat bagi siapapun yang memiliki popularitas sekaligus kedekatan dengan kekuasaan. Ketika seseorang sudah berada di posisi yang sangat terkenal, memiliki jaringan yang luas, mempunyai banyak bisnis, lalu mendapatkan jabatan publik atau memiliki hubungan dengan lingkungan pemerintahan, otomatis standar penilaian masyarakat akan jauh lebih tinggi dibandingkan orang biasa. Menurut saya, itu adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Saya juga berpendapat bahwa publik berhak bertanya dan mengkritik selama kritik tersebut disampaikan berdasarkan informasi yang ada serta tidak berubah menjadi fitnah. Di era media sosial sekarang, masyarakat semakin kritis. Sedikit saja muncul sesuatu yang dianggap janggal, langsung menjadi bahan diskusi di berbagai platform. Menurut saya, fenomena ini sebenarnya wajar karena masyarakat ingin memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum maupun dalam kehidupan bernegara. Di sisi lain, saya juga merasa kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan sesuatu hanya karena sebuah isu sedang viral. Banyak potongan video, opini kreator, ataupun unggahan media sosial yang terkadang belum memberikan gambaran secara utuh. Karena itu, saya pribadi selalu berusaha membedakan mana yang sudah menjadi fakta, mana yang masih berupa dugaan, dan mana yang hanya opini seseorang. Perbedaan ini sangat penting supaya kita tidak ikut menyebarkan kesimpulan yang belum tentu benar. Kalau berbicara mengenai ramainya isu yang menyeret nama Raffi Ahmad, saya melihat bahwa popularitas memang memiliki dua sisi. Saat seseorang sedang berada di puncak, semua orang memuji. Namun ketika muncul kontroversi, sorotan juga datang dari segala arah. Bahkan hal-hal kecil pun bisa menjadi pembahasan nasional. Itulah harga yang harus dibayar oleh figur publik yang memiliki pengaruh sangat besar. Menurut saya pribadi, apabila memang tidak ada pelanggaran, maka waktu akan membuktikannya. Sebaliknya, apabila memang ada kesalahan, biarlah proses hukum yang bekerja.
Saya kurang setuju apabila seseorang langsung divonis bersalah hanya karena ramai dibicarakan di media sosial. Sebab media sosial seringkali lebih cepat memberikan hukuman dibandingkan proses pembuktian yang sebenarnya. Saya juga memahami mengapa banyak masyarakat menjadi sensitif terhadap isu yang berkaitan dengan jabatan, kedekatan dengan pejabat, atau dugaan nepotisme. Selama bertahun-tahun masyarakat Indonesia sering disuguhi berbagai kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya, setiap kali muncul isu serupa, reaksi publik langsung sangat besar. Menurut saya, ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin peduli terhadap transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, saya juga berharap kritik yang disampaikan tetap berada dalam batas yang sehat. Jangan sampai kritik berubah menjadi kebencian pribadi atau menyerang keluarga tanpa dasar yang jelas. Kita boleh tidak setuju dengan seseorang, tetapi tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah dan menghargai proses yang berlaku. Saya melihat bahwa konten-konten reaksi seperti ini mempunyai sisi positif apabila mampu mengajak penonton berpikir kritis. Jangan hanya menerima satu sudut pandang. Dengarkan berbagai pendapat, lihat sumber yang berbeda, lalu simpulkan sendiri secara bijak. Dengan begitu kita tidak mudah terbawa emosi ataupun provokasi. Menurut saya, figur publik juga perlu menyadari bahwa setiap tindakan mereka akan selalu menjadi perhatian masyarakat. Semakin besar pengaruh yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab moralnya. Kepercayaan publik adalah sesuatu yang sangat mahal. Membangunnya membutuhkan waktu bertahun-tahun, tetapi kepercayaan itu bisa menurun hanya karena satu kontroversi yang dianggap tidak ditangani dengan baik. Saya juga berpendapat bahwa komunikasi kepada publik sangat penting. Ketika muncul isu yang berkembang, penjelasan yang jelas dan terbuka seringkali jauh lebih efektif daripada membiarkan spekulasi terus berkembang. Ruang kosong informasi biasanya akan diisi oleh berbagai asumsi yang belum tentu benar. Karena itu keterbukaan menjadi salah satu kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Terlepas dari semua perdebatan yang ada, saya berharap masyarakat tetap mengedepankan logika dan data. Jangan mudah percaya pada potongan video pendek, judul yang bombastis, atau unggahan yang belum jelas sumbernya. Kita semua mempunyai tanggung jawab untuk menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak. Pada akhirnya, saya melihat bahwa polemik ini bukan hanya tentang satu nama, melainkan juga menjadi pengingat bahwa figur publik, pejabat, maupun tokoh terkenal akan selalu berada dalam pengawasan masyarakat. Hal itu adalah bagian dari kehidupan di era digital. Selama kritik dilakukan secara bertanggung jawab dan proses hukum dihormati, saya rasa itu merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. Itulah pendapat saya mengenai pembahasan kali ini. Tentu saja kalian boleh memiliki pandangan yang berbeda. Yang terpenting, mari kita berdiskusi dengan sopan, saling menghargai pendapat, dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian mengenai seluruh pembahasan dalam video ini? Apakah kalian sependapat dengan opini saya, atau justru memiliki sudut pandang yang berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga etika berdiskusi.